Bapa Kan di Yesus surga tadi memerintahkan gitu. Iya, berarti kan yang ada pada Yesus bisa menghidupkan orang mati ini kan bukan punya dia. Dia juga diberi kan? Ya enggak? Bukan punya dia. Dia diberi juga kan? Coba, segala sesuatu telah diberikan segala kepadaku. kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah, dia diberi kan? Diberi kan? Iya. Ada yang beri nggak? Iya, Bapa di kan? surga yang memberi. Nah, dia yang memberi. Berarti yang lebih kuasa sebenarnya siapa? Yang kuasa ini? Iya, itu Bapa tidak di jadi surga soal. atau dia? Yesus Iya, tidak sendiri jadi berkata, soal. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Yesus berkata. Oh iya, itu kan? Iya. Fix berarti di sini ya. Iya. Terus yang jadi masalah di mana? Yang jadi masalah tadi problem sebelumnya, ketika saudara saya memberikan sebuah pengandaian kepada saudara, saya mengatakan jika di akhir zaman ini ada dukun berkolaborasi dengan makhluk apa gitu, kemudian dia bisa menghidupkan orang mati. Gini apakah aja, dia pantas biar didaulat kita sebagai biar nggak Tuhan? berulang-ulang. Fixkan dulu. Gini. Terakhir nih, fixkan dulu. Biar tidak berulang-ulang nih. Biar Fixkan nggak dulu. berulang-ulang, Ajam. Gini, Fixkan Ajam. dulu yang ini, saudara. Anda kan biasa mau Ajam. framing, saya tidak mau framing. Saya sudah berapa sih? jam? Sebentar, saya sudah berapa jam? Oh, ya, oke, ya sudah, ya sudah. Saya sudah 4 jam. Hampir 4 jam. Sedikit lagi 4 jam nih. Gini, Ajam. Kalau Bapa di surga, jangan Bapa di surga, Anda nggak percaya kepada Bapa di surga. Kalau Allah memerintahkan, misalnya Allah memerintahkan untuk nyembah patung, Anda lakukan nggak? Allah memerintahkan untuk nyembah patung. Seandainya ya, ini pengandaian kan? Pengandaian bukan nih? Tadi Atau kan Anda pengandaian. Saya buat pengandaian juga. Seandainya Allah memerintahkan umat muslim, tolong sembah tai ayam. Umat muslim wajib melakukan nggak? Walau alam juga, saya kurang tahu itu. Karena penyembahan itu kan gini, Anda bedakan. Makanya saya bilang susah. Gerakan gini. Dengarkan dulu saya. Gerakan dengan penyembahan itu berbeda. Anda gerak gini, enggak, dengarkan. Anda tunduk-tunduk gini, niatnya tidak menyembah, itu tidak masalah. Anda tunduk-tunduk gini, tunduk-tunduk biasa, tidak menyembah, itu tidak masalah. Anda katakan tadi diksinya sembah. Nah, itu berbeda konteksnya. Oke, sekarang kita kembali aja ke tema, biar kita fokus dulu. Gini. Oke, silakan. Gini, Ajam. Ada orang Kristen sama orang Islam, dua-duanya nggak ngerti agama. Oke. Dua-duanya debat soal agama. Ini yang sering saya lihat. Entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, entah itu di mana. Dua-duanya sama-sama nggak ngerti. Dua-duanya geblek. Terus. Nah, sekarang begini nih. Anda paham agama Islam, saya paham agama Kristen. Sekarang biar orang lihat nih bahwa supaya tidak terjadi lagi kesalahpahaman nih. Langsung ahlinya yang ngomong. Sekarang gini. Kata Tuhan ini kan terjemahan. Setuju? Setuju. Yang Islam nanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Dijawab sama orang Kristen Tuhan. Betul? Iya, orang Kristen begitu. Oke. Kenapa ada Tuhan kok berdoa sama Tuhan yang lain? Yesus kan Tuhan. Kok dia berdoa sama Tuhan lagi? Berdoa dia kepada Bapa di sorga. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, yang Kristen bilang begini. Kristen awam loh, saya bilang. Yang awam ya. Kristen bilang begini. Itu dia berdoa sama dirinya sendiri. Karena dia di dalam otak dia, Tuhan tuh nggak boleh dua. Nggak boleh dua. Jadi karena Tuhan itu satu, maka dia lagi berdoa sama dirinya sendiri. Kan gitu. Nah, saya yang nonton kan saya cuma geleng-geleng kepala aja. Sudah. Nah, sekarang ke Islamnya ya. Tuhan itu kan bahasa Indonesia yang di dalam Al-Quran itu tentu tidak ada. Karena Quran bahasa Arab. Nah, kata Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob, betul? Iya, Rob. Oke, tadi saya sudah ngobrol sama kamu panjang lebar. Secara kaidah bahasa, Muhammad itu Rob, betul? Secara bahasa ya bisa jadi Rob, kalau iya bisa jadi Rob. Oke, secara kaidah bahasa dia Rob. Secara bahasa Allah juga Rob, betul? Secara bahasa Allah Rob dan dia Rob yang hakiki begitu. Ya, Muhammad Rob, Allah juga secara Rob. Secara bahasa kan langsung pura-pura sinyalmu langsung pura-pura putus-putus kan? Enggak pura-pura, memang wifi-nya begitu, Dis. Aduh, sinyalmu langsung pura-pura putus-putus loh kalau ke Islam. Gini, di dalam Dis. tadi kita sudah ngobrol panjang lebar nih Ajab. Ini kita ahlinya nih yang ngomong nih.
Ya, ini kita sama-sama pakarnya nih yang ngomong nih. Gini, Muhammad secara kaidah bahasa itu adalah Rob. Allah secara kaidah bahasa juga Rob. Ada nggak di dalam Allah agama memiliki Islam dua gini. Allah adalah Rob secara kaidah bahasa dan Rob secara hakiki. Oke. Sedangkan Di dalam Muhammad agama tidak Islam memiliki Rob ada secara nggak? hakiki. Sebentar, di dalam agama Islam ada nggak Rob yang berdoa kepada Rob? Rob berdoa kepada Rob. Saya belum dapatkan. Mungkin saudara dapatkan? Bisa diperlihatkan kepada saya? Loh, saya belum dapat. Saya katakan ini kejujuran. Gini Azam. Muhammad secara kaidah bahasa dia adalah Rob. Rob secara bahasa titik garis bawahi dulu supaya nggak disalahpahami orang awam. Ini penting edukasi ini penting. Oke, sudah? Ya. Allah secara kaidah bahasa dia Rob. Dan secara hakiki juga dia adalah Rob, pencipta alam semesta, pengatur dan seterusnya. Gitu diperjelas. Muhammad yang adalah Rob berdoa kepada Allah yang adalah Rob, betul? Bisa? Jadi kalau ada Rob berdoa kepada Rob, aneh nggak di dalam agama Islam? Kalau Rob secara bahasa berdoa kepada Rob secara hakiki tidak aneh menurut saya. Makanya nggak aneh. Sebenarnya gini loh, sebenarnya di dalam agama Kristen sebenarnya kalau kalian mau paham itu nggak aneh kok, nggak ada yang aneh. Iya betul. Yang menjadi persoalan sebenarnya Anda kadang memframing pemilihan bahasa seperti ini sehingga orang awam itu tertipu. Anda memframing hal-hal seperti ini, berarti Muhammad Rob pencipta langit dan bumi. Muhammad ini sejak kapan saya bilang begitu? Bahkan saya sering bilang Muhammad itu jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan laler nggak bisa. Saya sudah bilang. Memang tidak bisa Muhammad menciptakan laler. Makanya begini. Gini loh Ajam. Gini, kesalahan orang-orang Kristen awam dan Islam awam ketika diskusi agama itu kayak gitu. Gini, ketika Yesus itu adalah Tuhan, bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Nah, ketika Muhammad itu Rob, bukan berarti Muhammad itu Rob itu Allah, bukan. Tapi kata Rob, kata Tuhan itu adalah title yang melekat kepada diri seseorang. Bukan hanya seseorang, itu kepada title, apapun. Oke, title betul. Saya sepakat kalau title yang melekat kepada diri apapun. Iya, gitu kan? makanya setan itu juga bisa jadi Tuhan, bisa jadi Rob. Tergantung Anda memperlakukan dia seperti apa gitu loh. Makanya ada orang yang mempertuhan setan. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Nah, makanya di dalam agama Kristen itu yang boleh, yang harus Anda pertuhan itu hanyalah Bapa di sorga. Nah, gimana caranya? Cara mempertuhan Bapa di sorga harus dengan cara mempertuhan Yesus.